Okay, good afternoon everyone. How are you doing this afternoon? Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Mister harap kalian dalam keadaan baik ya hari ini, karena hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang demonstrative pronoun. Jadi di materi pada hari ini Mister akan bagi menjadi 5 bahasan ataupun 5 penjelasan. Yang pertama nanti Mister akan mulai dari what is demonstrative pronoun. Yang kedua nanti Mister akan menjelaskan fungsi dari demonstrative pronoun. Yang ketiga, macam-macam dari demonstrative pronoun. Yang keempat, Mister akan menjelaskan contoh dari demonstrative pronoun. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, Mister akan menjelaskan ke kalian bentuk kalimat dari demonstrative pronoun. Jadi inilah materi yang akan Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang Mister berikan agar kalian paham dan juga mengerti dengan materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mencatat seluruh materi yang Mister sampaikan. Next, kita ke penjelasan yang pertama yaitu what is demonstrative pronoun. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa demonstrative pronoun adalah kata yang digunakan dalam mengidentifikasi atau menunjuk baik benda, orang, dan lainnya, atau yang biasa disebut dengan kata demonstrative. Kata demonstrative ini dapat dipengaruhi dari dua hal, yaitu bentuk jamak atau tunggal dan juga jarak. Jadi itulah yang dinamakan dengan demonstrative pronoun. Mister harap kalian paham dan juga mengerti. Next, kita ke fungsi dari demonstrative pronoun. Seperti yang bisa kalian lihat juga bahwa fungsi dari demonstrative pronoun adalah digunakan untuk menunjuk benda atau orang baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Jadi itulah fungsi dari demonstrative pronoun. Mister harap kalian paham dengan fungsinya. Next, kita ke macam-macam dari demonstrative pronoun. Untuk macam-macamnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang berbentuk singular, yang kedua yang berbentuk plural. Untuk yang berbentuk singular atau tunggal ada dua, yaitu this dan juga that. This adalah artinya ini, sedangkan that adalah artinya itu. This itu untuk jarak yang dekat, dan sebaliknya kalau dia that itu jaraknya cukup jauh. Itu untuk yang singular. Yang berbentuk plural ada dua juga. Yang pertama these, itu jaraknya dekat dan plural ataupun lebih dari satu. Kalau dia those itu jaraknya cukup jauh dan lebih dari satu juga. Untuk lebih jelasnya bahwa perubahannya seperti ini ya. These itu perubahan dari this. Sebaliknya kalau dia those itu perubahan dari that. Mister harap kalian paham dengan dan juga mengerti dengan macam-macam dari demonstrative pronoun. Next, kita ke contoh dari demonstrative pronoun. Untuk contoh dari demonstrative pronoun, yang pertama kita mulai dari this. This ini berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang ataupun hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara dan berjumlah satu atau tunggal. Jadi this ini letaknya dekat dengan yang berbicara dan bendanya satu. Contohnya adalah this is my book. This is my book. Jadi to be yang digunakan setelah demonstratifnya. Demonstratifnya adalah this ya. Dan to be yang digunakan itu adalah is. Karena bendanya tunggal. Contohnya ini. This is my book. Ini adalah buku saya. Jaraknya dekat dan bendanya satu atau bukunya satu. Itu untuk contoh demonstratif yang pertama. Untuk contoh yang kedua yaitu that. Artinya itu. That berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang ataupun hewan yang letaknya cukup jauh dari yang berbicara dan berjumlah satu atau tunggal.
Jadi that ini letaknya cukup jauh dan jumlah bendanya itu satu atau tunggal. Contohnya adalah that is my house. That is my house. To be-nya sama dengan this ya. Jadi to be dari demonstrative pronoun that ini adalah is. Karena bendanya satu. That is my house. Saya harap kalian paham. Next, kita ke contoh yang selanjutnya yaitu this. This ini merupakan bentuk perubahan dari this ya. Kalau this tadi adalah bentuknya singular ataupun satu ataupun tunggal. Kalau dia this ini berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang ataupun hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara dan berjumlah lebih dari satu atau jamak ataupun juga plural. Jadi bendanya dekat dan berjumlah lebih dari satu ataupun banyak. Contohnya adalah these are my books. To be yang digunakan are dan di akhir bendanya kan adalah book ya, harus ditambah s. Karena menunjukkan bahwa bendanya ataupun bukunya lebih dari satu. Cukup diingat bahwa to be-nya adalah are dan benda di akhir kata bendanya harus ditambah huruf s. Itu untuk yang this. Selanjutnya kita ke those. Untuk yang those, seperti yang bisa kalian lihat, those berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang ataupun hewan yang letaknya cukup jauh dari yang berbicara dan berjumlah lebih dari satu ataupun plural. Jadi ingat bahwa those ini merupakan perubahan bentuk singular dari that. Jadi kalau dia that tadi adalah singular, sedangkan those dia adalah plural ataupun lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Those are our bags. Sama seperti yang these tadi, to be yang digunakan untuk those adalah are dan di akhir kata bendanya di sini kan adalah bag ya ataupun tas, harus ditambah huruf s. Ini menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu. Mister harap kalian paham dengan penjelasan yang Mister berikan. Dimulai dari this, that, these, dan juga those. Dari jumlah bendanya dan juga dari letak bendanya. Itu untuk penjelasan contoh dari demonstrative pronoun. Yang selanjutnya kita ke bentuk kalimat dari demonstrative pronoun. Yang pertama Mister mulai dari sebagai subjek dalam bentuk positif ataupun dalam bentuk kalimat positif ya. Seperti yang bisa kalian lihat, polanya adalah demonstratifnya diletakkan di awal. Jadi demonstrative pronounnya diletakkan di awal, baru setelah itu subjeknya. Baru setelah itu bendanya. Jadi demonstrative pronounnya diletakkan di awal kalimat. Contohnya itu adalah this ini. To be menyusul. To be-nya yang digunakan adalah is. Dan selanjutnya bendanya my dictionary. Jadi ini adalah kamus saya. Itu untuk yang singular atau tunggal. Ini yang singular ya. Contoh yang singular. Dan untuk yang plural sama. Jadi demonstrative pronounnya diletakkan di awal. Contohnya ini. These. Baru setelah itu disusul to be-nya are. Baru setelah itu bendanya my books. Jadi these are my books. Itu sebagai subjek dalam bentuk kalimat positif. Mister harap kalian paham dan mengerti. Selanjutnya sebagai subjek dalam bentuk negatif. Untuk sebagai subjek dalam bentuk kalimat negatif, contohnya seperti ini. Demonstrative pronounnya masih letakkan di awal kalimat. Jadi demonstrative pronounnya di sini Mister ambil contoh this.
to be-nya adalah is, dan untuk menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif, jangan lupa ditambahkan kata not setelah to be-nya. Jadi di sini to be-nya adalah is, setelah to be-nya harus ditambah kata not. Jadi this is not my dictionary. Ingat ya bahwa setelah to be-nya harus ditambah kata not, itu menandakan bahwa kalimatnya merupakan bentuk negatif. Jadi this is not my dictionary. Untuk demonstrative pronoun-nya masih diletakkan di awal kalimat. Demonstrative pronoun to be plus not plus bendanya. Jadi this is not my dictionary. Untuk yang plural juga sama ya, ataupun bentuk yang jamaknya sama. Jadi demonstrative pronoun-nya diletakkan di awal, baru setelah itu to be-nya, baru setelah itu not, baru setelah itu bendanya. Contohnya ini, these are not my books. Itu sebagai subjek dalam bentuk kalimat negatif. Yang selanjutnya yaitu sebagai subjek dalam bentuk interrogatif ataupun dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya seperti ini. Kalau di kalimat positif dan juga negatif, demonstrative pronoun-nya diletakkan di awal. Sebaliknya, kalau di kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya, to be-nya yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat, is. Jadi to be-nya adalah is, baru setelah itu disusul dengan demonstrative pronoun-nya, baru setelah itu kata bendanya. Contohnya adalah, is this my dictionary? Jadi is-nya ataupun to be-nya diletakkan di awal. Setelah itu baru demonstrative pronoun this. Setelah itu baru kata bendanya. Is this my dictionary? Ini untuk yang singular ataupun yang tunggal. Yang tunggal ya. Yang selanjutnya untuk yang plural ataupun yang jamak ataupun yang lebih dari satu sama. To be-nya yang diletakkan di awal kalimat juga. Contohnya are these my books. Jadi to be-nya are. Demonstrative pronoun-nya adalah these, sedangkan bendanya adalah books. Jadi are these my books? Jadi itu untuk demonstrative pronoun sebagai subjek dalam bentuk kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Itulah penjelasan materi yang bisa Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Untuk lebih jelas lagi, silakan kalian buka buku kalian di unit 5, unit 5, baggage in hall, halaman 11. Jika ada materi ataupun penjelasan dari Mister yang dirasa kurang cukup ataupun belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke Mister. I think enough for today. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.